udah ya demam, terus pusing, badannya nggak enak banget rasanya gitu. Nah, karena waktu itu saya kan belum bongkar carrier-nya ya. Jadi pas rasanya tuh demam sampai banget, terus tak bongkar carrier-nya, ternyata ada batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti. Kembali lagi di Arnasyam bersama saya Robi Tanahki. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast horor. Nah, untuk podcast horor kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan membagikan pengalaman horornya. Nah, untuk pengalaman horornya, setelah yang dia katakan kepada aku atau saya, dia menceritakan bahwa pengalamannya ini adalah soal pendakian dan juga setelah pendakian. Dan langsung saja kita perkenalkan Mas Fadli. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini kesibukannya apa saja? Kerja aja sih. Bisa diberi sedikit spoiler cerita apa yang hendak dibawakan? Pada intinya sih lebih ke selama gangguan selama pendakian dan setelah pendakian. Oh, jadi ada dua momen. Iya. Ya, penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Ya, jadi awal mulanya itu dari keinginan saya sendiri yang mau ngetes mental gitu. Jadi seberapa kuat mental saya gitu. Nah, dalam ngetes mental ini itu dengan pendakian. Jadi dengan pendakian ini, dan kenapa saya memilih Gunung Lawu kan karena ya udah terkenal gitu lah. Jadi mengetesnya itu dengan cara mendaki sendiri atau rombongan ini? Nah, karena jadi saya berangkatnya itu sendiri, kalau bisa dibilang solo hiking gitu ya. Nah, jadi langsung aja ya. Jadi awal mulanya itu saya berangkat dari Banyumas langsung ke BC gitu di Gumeng, BC Candi Cetok. Oh, Karanganyar? Iya, di Karanganyar. Nah, setelah singkat cerita saya berangkat itu sekitar jam 7 pagi sampai BC itu sekitar maghriban. Dari berangkatnya? Dari Banyumas. Ya karena naik motor gitu ya, jadi banyak berhentinya gitu kan. Nah, setelah sampai sana itu maghrib, karena kebetulan kan maghrib nggak boleh mendaki gitu kan ya. Nah, jadi ya istirahat dulu, terus ya kemas juga barang-barang gitu kan. Nah, terus singkat cerita langsung pagi ya, kan nggak mungkin juga diceritain malamnya itu gimana gitu kan. Jadi langsung pagi sekitar jam 7:30 itu makan dulu. Nah, setelah makan selesai terus baru registrasi selesai, simaksi udah selesai, terus langsung aja pendakian. Itu sekitar jam 9 start pendakian ya. Start pendakian itu jam 9. Nah, singkat cerita langsung berangkat tuh sendirian kan, dan itu kebetulan banyak pak waktu itu. Jadi banyak ya rombongan lah, karena yang nggak kenalan gitu kan ya, tapi banyak kendaraan di situ gitu kan. Nah, terus lanjut berangkat itu berhenti di Candi Ketek. Nih, berhenti di Candi Ketek tapi nggak foto-foto ya, cuman berhenti gitu karena ya istirahat lah, karena kalau solo kan lumayan banyak ya bawaannya. Jadi berhenti dulu, terus jeda 15 menitan lah berhentinya, ya lumayan lama sih. Lanjut lagi perjalanan sampai pos 1, berhenti lagi sampai pos 2 juga. Dan selama perjalanan ini tuh nggak ada apa-apa gitu kan, yang nggak ada hal janggal lah ya, kayak pendakian biasanya yang lain gitu ya cuman yang dirasa cuman capek gitu pas awal-awal. Nah, lanjut setelah dari pos 2 lanjut sampai pos 3. Nah, sebelum pos 3 ini kan ada mata air. Nah, berhenti dulu tuh, itu sekitar jam 2:30 lah. Karena yang ada mata air kan dari jarak pos 1 sampai
pos 2 dan ke atasnya lagi kan cuma di situ kan. Nah berhenti di situ buat sholat zuhur dulu gitu kan. Nah sama ngisi air buat di atas nanti gitu kan. Nah setelah itu udah beres semuanya, terus lanjutin pendakian lagi. Nah dari pos 3 sampai ke pos 4 ini, sebelum pos 4 itu kan lumayan treknya lumayan terjal gitu kan. Jadi ya agak lumayan lama dan berhentinya itu lumayan lama juga. Sekitaran ya berapa kali berhentilah dari pos 3 sampai pos 4 ini. Nah terus kalau nggak salah itu sebelum pos 4 itu sampainya itu jam 4-an lebih. 1 jam dari matahari. Iya, estimasi kan nggak sampai jam 4 gitu kan. Tapi itu lebih gitu kan. Nah udah ngelewatin pos 4, niatnya kan kalau saya sendiri itu niatnya mau ngecamp di Gubak Menjangan. Pos 5. Iya di pos 5 gitu kan, karena sunrise campnya kan di situ ya. Nah terus waktu itu nggak ada apa-apa tuh, pas berangkat sampai pos 4 pun nggak ada apa-apa gitu kan. Nah terus lanjut perjalanan lagi. Nah tiba-tiba itu udah ya sedari pos 4 itu berangkat itu udah lumayan mendung gitu kan. Udah mendung, terus kita jalan lagi itu kan di Bulak Peperangan ya kalau nggak salah itu namanya. Iya. Itu gerimis. Jadi ya gerimisnya itu ya cuma rintik-rintik biasa gitu kan. Kayak semacam embun turun gitu. Iya. Nah kabutnya itu ya masih bisa kelihatan lah gitu. Tetap lanjutin perjalanan kan. Terus lanjut perjalanan, saya kira itu nanti di depan itu kayaknya kalau dari pos 4 sampai pos 5 itu kan lumayan jauh ya. Iya. Karena dia nyusurin kayak savana gitu kan, Bulak Peperangan itu kan. Nah nyusurin situ saya kira itu nanti di depan ngecamp gitu di Gubak Menjangan gitu kan. Nah ternyata itu hujannya makin deras gitu kan. Nah kalau mau balik lagi itu kan tanggung gitu ya, karena udah di pertengahan gitu, masa iya balik ke pos 4 gitu. Walaupun di pos 4-nya itu lumayan datar buat ngecamp gitu kan, tapi ya lebih enakan kayaknya ngecamp di sini aja lah gitu kan. Pikiran saya gitu kan waktu itu. Jadi ya udahlah ngecamp di situ aja. Ngecamp, dan waktu itu kalau nggak salah saya ngecamp itu sekitar 5:30. Jadi mau maghrib. Berarti ngecampnya ini di pinggir trek. Di pinggir trek, iya benar, di pinggir trek. Dan dari situ kalau nggak salah itu ya masih di daerah Bulak Peperangan itu. Jadi kan treknya cuma alang-alang gitu kan pinggirannya kan. Nah dari daerah situ ya lumayan agak datar tapi agak menjorok gitu dan naik gitu kan. Atasnya kan agak naik gitu. Di daerah situ udahlah ngecamp aja, dan kebetulan di kanan saya itu ada pohon-pohon yang tumbang gitu kan. Nah daerah situ terus ngecamp lah, buka tenda, terus pakai flyset juga, ya udah lengkap lah, udah kayak ngecamp mau ditinggal gitu kan, karena kebetulan lumayan deres kan. Nah terus ya udah ngecamp sampai di situ ya sekarang mau maghrib, terus maghrib bikin kopi lah, terus hujannya kebetulan masih deres gitu kan. Terus pakein senter gitu kan, karena kebetulan waktu itu kan belum bikin aliran air. Oh di samping-samping. Iya di samping tenda gitu kan, karena waktu itu jadi merembes airnya. Masuk ke tenda. Airnya iya nggak masuk sih, tapi ke bawah-bawahnya. Iya. Jadi kan dingin gitu kan. Jadi bikin dulu keluar, terus pakein senter gitu kan. Keluar bikin itu nggak ada apa-apa, belum ada apa-apa. Dan ngerasanya ya kayak pendakian biasa, dan ngerasa mental saya itu rasanya masih kuat gitu kan. Ya kayak nggak ada apa-apa nih, aman gitu kan. Ya udahlah, terus masuk lagi bikin kopi, terus ngerokok sama bikin mie gitu kan. Karena ya solo sih ya cukup pakai mie aja gitu kan. Ya walaupun mungkin sama teman-teman yang lain pakai mie juga gitu, tapi waktu itu ada mie, ada telur, ada yang lain juga gitu. Jadi masak, udah selesai masak, makan, terus ngopi, ngerokok. Intinya waktu itu cuman kayak gitu ya kegiatannya di tenda. Nah setelah selesai ngopi, ngerokok gitu kan, terus tiduran gitu kan. Ya udah tiduran, ya gimana ya, karena waktu itu kan posisinya masih hujan gitu kan, mau lanjutin pendakian juga ya kayaknya tanggung deh gitu kan. Walaupun di pikiran saya itu depan lagi itu nggak jauh, mungkin beberapa meter itu udah Gubak Menjangan gitu kan.
kalau nggak salah ya, tapi feeling saya udah gitu kan. Ya udahlah tiduran gitu kan, tiduran main HP gitu, walaupun nggak ada sinyal gitu ya, tapi main HP. Waktu itu ada permainan yang bocil lah, permainan bocil gitu ya. Iya. Jadi mainan gitu terus, dan nggak berselang lama itu hujannya udah lumayan reda. Itu sekitaran jam 8:30-an. Itu hujan udah reda. Terus ya udah keluar, mutusin buat keluar tenda, buat ngecek gitu kan. Nah terus pas keluar itu beneran udah reda nih, udah reda. Terus kemas barang, niat melanjutin gitu. Tapi isi di dalam tendanya itu tak bawa carrier semuanya, tapi tendanya tak tinggal gitu kan. Nah terus udah selesai, semuanya selesai dikemas, di packing. Terus melanjutin perjalanan. Nah nggak jauh melanjutin perjalanan, mungkin baru beberapa langkah lah, itu hujan lagi gitu kan. Dan hujannya itu yang berawalnya tadi kan cuman gerimis gitu kan. Nah terus itu langsung kalau bahasa Jawa deres lah gitu, langsung deres gitu lah. Iya langsung deres, jadi langsung deres aja gitu. Ya mau nggak mau kan balik lagi kan ke tenda kan. Nah balik lagi lah ke tenda, ya udah nggak jadi pindah, nggak jadi naik lagi gitu kan. Niatnya nanti ke depan numpang tenda lah gitu, niatnya gitu, numpang tenda ke yang di sana, ngecamp di sana gitu kan. Nah selama perjalanan ini itu di jalur di trek itu benar-benar sendiri atau beberapa part itu ketemu orang? Nah di pos 1, 2, 3 ketemu orang, tapi dari pos 3 sampai pos 4 dan seterusnya itu belum ketemu orang. Entah itu turun atau naik itu nggak ketemu. Berarti benar-benar nggak ada orang, bener-bener sendiri. Iya. Dan kalau ada orang, kalau misalnya udah masuk maghrib itu kan udah pasti udah pakai senter ya. Dan kalau itu kan jaraknya lumayan jauh tuh, blok peperangan kan jauh kan. Kalau misalnya dari senter tuh dari sana kan pasti kelihatan gitu kan, tapi itu nggak ada gitu kan. Nah terus lanjut cerita, setelah balik lagi ke tenda, udah tak keluarin lagi, mau nggak mau kan, nggak mungkin nungguin lagi gitu kan. Ya udahlah gitu. Terus bikin kopi lagi, rokok lagi lah, mau ngapain lagi juga kan, bingung juga kan karena sendirian gitu kan, nggak mungkin bawa Quran dress gitu atau bawa buku apa kan, nggak mungkin gitu kan. Nah terus singkat cerita itu udah reda, dan itu kejadian itu berulang 3 kali. Hujan terang setiap mau ngelanjutin perjalanan gitu kan. Dari sini saya masih ngerasanya alah ya, mungkin ini alam gitu kan, gitu. Jadi nggak berpikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi ya udahlah, saya akhirnya stay di tenda gitu. nggak memutuskan buat ngelanjutinnya lagi niatnya itu paginya gitu kan. Terus setelah mutusin itu ya udah buat tiduran. Nah setelah nggak berselang lama itu ada sorot senter gitu. Nah posisinya itu masih hujan, tapi ada sorot senter gitu. Nah pikir saya itu pendaki kan, senter apalagi sih gitu kan. Ya udah bahagia nih rasanya nih, karena tadinya sendirian kan bingung kan. Ya udahlah, terus mutusin tak tungguin nih senternya nih, kan dari jauh tuh kan kelihatan ya kalau dari jauh kan. Terus lama-lama mendekat, terus saya mutusin buat keluar, buat nyapa gitulah. Itu posisi sudah terang atau masih hujan? Masih hujan, posisinya masih hujan. Terus saya keluar tenda, saya buka senter, itu orangnya nggak ada, senternya itu hilang. Asal cahayanya itu hilang gitu. Oh mungkin saya masih mikir yang logika saya itu masih mikir mungkin senternya dimatiin gitu kan, karena saya juga nyalain senter gitu kan, walaupun nggak langsung ke sana ke orangnya, ke trek gitu. Itu treknya itu kan sisi kiri saya, kiri tenda gitu kan. Lah terus lanjutin, masuklah dalam, tak tungguin nih orangnya, kira-kira lewat nggak depan tenda gitu kan. Tak tungguin itu sedikit lama, ada setengah jaman
itu nggak lewat-lewat. Saya pikir pun mungkin mereka berhenti gitu kan, tapi kok berhenti nggak ada cahaya sama sekali gitu kan, kayak nggak mungkin. Terus saya keluar mutusin buat nyalain senter dan nyorotin ke sana gitu, dan sama sekali nggak ada orang sama sekali. Plus itu cuman hutan aja gitu. Dan trek itu ya biasa basah, itu semuanya basah. Pun ke sana tuh nggak ada orang sama sekali. Di bukit-bukitnya pun nggak ada, itu kan sedikit pegunungan kan. Iya. Penerangan itu nggak ada di atas. Nggak nyorotin ke situ sih, karena ya katanya itu kan nggak boleh nyorotin ke air, ke hutan-hutan yang gitu ya. Kalau masih ke trek itu masih boleh gitu, tapi kalau ke hutan-hutannya katanya itu nggak boleh. Walaupun saya ngetes mental tapi nggak mau yang kayak gitulah. Iya, jadi ya udah gitu, karena lumayan dari sini tuh lumayan udah parno. Perasaannya tuh wah ini kayaknya nggak enak nih perasaannya nih. Mentalnya udah goyang ini. Udah goyang karena ya kalau masuk logika itu kayak nggak, yang tadinya itu bisa di logika itu sekarang itu nggak bisa di logika gitu. Jadi ya udahlah, mutusin buat ke tenda lagi. Ada ketar-ketir artinya. Iya, ketar-ketir banget sih. Perasaannya itu udah goyang ya. Jadi lanjut masuk ke tenda, terus tiduran lagi. Dan waktu itu ya masih HP-an dan masih kegiatan yang sama, masih ngopi ngerokok gitu. Karena apa ya? Karena mungkin karena saya sendiri gitu. Mungkin kopi itu cuma jadi teman saya sama rokok. Karena HP itu tuh ada permainan gitu kan. Dan sendiri itu kan nggak enak gitu kan ya. Iya, enaknya berdua sih. Gitu. Ya, terus ya udahlah tak tungguin paginya aja gitu kan. Nah karena waktu itu udah memutuskan buat nungguin pagi gitu kan ya, jadi saya mutusin buat tidur gitu. Nah ini yang momen yang dimana menurut saya itu momen yang nggak bisa saya lupakan. Karena jadi kayak gini, pas saya udah mau mutusin buat tidur, jadi nggak berselang lama itu ada rombongan pendaki. Iya, tapi suara langkah kakinya kan kedengeran ya. Kalau di gunung itu kan kalau ada suara langkah kaki itu kan kedengeran banget. Kalau gini di samping trek gitu. Iya, karena di samping trek itu. Lah terus intinya itu rombongannya itu lumayan banyak. Jadi suara kakinya ya banyak. Iya, tapi itu nggak di center. Posisinya kan malam, itu sekitar jam 11 sebelum jam 12 lah. Jam 11-an, mungkin setengah 12-an. Nah terus tak tunggu ini kan, itu saya ya masih mikir pakai logika ya, karena apa ya, walaupun nggak ada senternya, mungkin ya mereka nggak punya senter lah gitu kan. Mikir saya gitu, mungkin mau bongkar itu susah, ribet gitu kan. Pikiran saya sendiri itu masih pakai logika, walaupun udah ngalamin yang tadi itu saya masih pakai logika. Tak tungguin kan, tak tungguin itu nggak lewat-lewat gitu kan. Mutusin buat keluar lagi, tapi langkah kakinya udah sirna. Udah hilang. Tak tunggu, tak keluar, terus tak senterin lagi, itu nggak ada orang sama sekali. Bekasnya ada nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan bekasnya sih. Biasanya kalau rombongan banyak kan gitu mungkin membekas. Iya. Dan waktu itu hujannya udah reda. Terus ya udahlah, masuk lagi kan. Dan itu nggak ada yang ngobrol dari rombongan itu. Jadi benar-benar suara langkah. Cuman suara langkah kaki doang. Ini nggak ada suara lain ataupun cahaya. Kalau malam kan pasti pakai senter tuh. Atau mungkin orang ngobrol atau apa gitu. Nggak ada sih. Cuma suara langkah kaki tok gitu. Udahlah, terus lanjut mutusin buat ke dalam tenda lagi, biasa tiduran lagi gitu. Terus nah kayaknya sekitar jam 12 jam 12 pas itu saya kan nggak bisa tidur ya, karena ya mungkin karena beberapa momen tadi jadi nggak bisa tidur gitu kan. Terus jam 12 itu kan ada alarm, HP saya kan di alarm setiap jam 12 terus subuh dan sebagainya lah, intinya ada alarm tersendiri gitu. Nah jam 12 itu alarm bunyi, oh udah jam 12, tak matiin. Nah terus
nggak berselang lama itu ada suara perempuan. Saya tuh malah bingung, suara perempuan ini dari mana gitu. Tak coba buat keluar lagi gitu kan, memberanikan diri, karena posisinya saya memang benar-benar sendiri, tapi saya masih pakai logika, walaupun udah ngalamin beberapa momen tadi ya, tapi masih pakai logika gitu. Wah, mungkin yang tadi itu halusinasi atau apalah gitu lah. Keluar tetap nggak ada orang sama sekali, cuman ada suara perempuan. Jadi orang perempuan itu ngobrol gitu, tapi suara perempuan. Suara obrolan perempuan. Iya, jadi kayak dua perempuan tapi ngobrol gitu. Ya udahlah, mutusin buat masuk lagi, tiduran lagi. Ya dengan hal yang sama dan kayak gitu itu berulang sampai beberapa kali lah. Sampai intinya itu, singkat cerita, saya nggak bisa tidur karena kejadian itu. Dan sampai pagi, sampai subuh itu baru nggak ada gangguan sama sekali. Berarti setelah insiden wanita ini masih ada gangguan yang lain? Iya, dan gangguannya itu tetap sama. Suara perempuan. Suara perempuan. Yang pada akhirnya saya itu nggak memutuskan buat keluar, buat ngecek gitu. Karena ya nggak tahu juga sih ya. Pikiran saya terlalu pakai logika mungkin ya. Walaupun sebenarnya udah beberapa kali ngalamin kejadian itu tadi. Ya udah, terus subuh baru selesai tuh kejadian. Subuh, lah di HP saya kan ada alarm subuh tuh. Kalau pakai aplikasi itu kan ada tuh azan gitu kan. Nah, terus udah azan bunyi, terus ya udah, itu kejadian udah hilang gitu, nggak ada kejadian lagi. Ya udah, pas azan itu mutusin buat prepare tuh, karena nggak bisa buat sholat juga, karena ya waktu itu pun saya nggak pikiran buat sholat juga sih. Subuh itu sih. Ya terus lanjut prepare buatin di dalam aja, karena banyak makanan kan, ada makanan, terus ada nesting juga yang sebagainya. Prepare terus ya udah, tapi belum memutuskan buat naik summit gitu kan. Terus sekitar selesai packing itu sekitar jam 5-an terus mau mutusin buat summit gitu kan. Nah, summit ini jam 5 itu kan, kalau di gunung jam 5 itu kan udah lumayan itu ya, udah terang, udah lumayan terang gitu, langitnya kebiru-biruan lah gitulah. Udah, terus pakai senter lanjutin jalan, tak tinggal tuh semuanya. Berarti summitnya cuma bawa apa doang? Jadi cuman bawa carrier. Yang isinya itu cuman jaket. Waktu itu cuman saya pakai kaos ya, terus jaket, terus ada foto, foto yang intinya ya buat kenangan lah. Jadi foto di atas gitu. Udah sampai pegang foto ya gitu. Terus ada yang lain sebagainya. Nggak, yang itu nggak bisa disebutkan lah, yang lain. Ya. Nah, terus lanjutin jalan. Ternyata itu pas paginya itu jam 5, saya kan sempet nyenterin itu ke kiri saya. Ke kiri itu kan ke pos 4. Kalau ke kanan itu ke Gupak Menjangan gitu kan. Nah, saya enter tuh ke kiri. Ternyata itu nggak jauh dari pos 4 saya ngecampnya. Berarti masih dekat pos 4. Iya, deket. Iya, mungkin sekitaran 100 meteran itu pos 4 ternyata gitu kan. Dan di situ nggak ada orang. Ya saya pikir ya mungkin ngepost yang tadi malam itu ngecamp di situ gitu kan. Nah, itu dekat ternyata. Nah, saya pikir kan itu dari pos 4 perjalanan itu kan sekitaran 1 jam lebih ya. Sampai ke saya camp itu 1 jam lebih, dan harusnya itu udah deket dari Gupak Menjangan kan. 1 jam lebih itu dari pos 4 itu harusnya udah deket Gupak Menjangan. Apalagi minim break gitu ya. Iya, gitu. Nah, terus ya udahlah, mau gimana lagi kan, karena itu udah terjadi. Ya udahlah, mutusin buat lanjut perjalanan, buat summit gitu. Summit dari situ. Terus jalan. Itu masih aman. Sampai Gupak Menjangan itu rame. Banyak orang yang camp di situ. Dan yang nggak tolak-tolak dan nggak tanya-tanya sama teman-teman lagi yang lain, langsung jalan aja. Terus di savana berhenti sebentar, ya istirahat gitulah ya. Terus lanjut lagi sampai di Pasar Setan.
terus foto sebentar. Pasar setan itu Pasar Dieng ya, di Pasar Dieng terkenalnya kan pasar setan. Nah, di Pasar Dieng gitu, di Pasar Dieng itu foto sebentar terus lanjut jalan lagi, terus sampai Hargo Dalam apa ya kalau nggak salah, yang makom itu. Iya betul, Hargo Dalam. Sampai Hargo Dalam terus berhenti sebentar, wasilan dulu sebentar, terus lanjut lagi sampai ke puncak. Ya di puncak cuma sebentar aja sih, sekitaran kayaknya sampai puncak itu jam 8:30 deh. Enggak udah siang, tapi dapat cerah. Dapat tembok sih. Ya dari berangkatnya sih cerah ya, tapi sampai atas itu dapatnya tembok. Tapi kurang beruntung. Iya, mungkin ya emang nggak beruntung banget sih perjalanan saya kali ini. Ya udah, foto-foto sebentar, terus mutusin buat turun, terus mampir di Bokyem. Mampir makan dulu sebentar, makan. Udah selesai makan terus turun. Nah, pas turun ini kan lewat Pasar Dieng lagi kan. Nah, lewat Pasar Dieng itu ada yang bisikin saya. Bisikin gimana? Mau beli apa mas? Tapi pakai bahasa Kromo. Nah, saya dengar kalau ada yang bisikin itu harus ngelemparin uang, terus metik daun satu, gitu kan. Ya tak lakuin aja lah, gitu. Biar beranggapan jual beli. Iya. Gitu. Kata-kata kebanyakan orang kan gitu ya. Dan itu entah bener apa enggak, tapi saya bener-bener jelas banget itu di telinga kanan saya itu bilang kayak gitu. Terus dengan cara refleks otomatis itu langsung metik, langsung jalan. Udah kayak orang lari lah, langsung jalan aja lah. Tapi nggak ada gangguan. Maksudnya selama itu nggak ada gangguan apa-apa. Cuma dibisikin itu doang di situ. Terus ya udahlah, lanjut jalan. Sampai di camp itu ya aman-aman aja udah. Sampai di camp-campan saya itu masih aman-aman aja. Sampai camp itu sekitar jam 10-an lebih lah. Karena lari ya, lari tunggang langgang ya. Lumayan cepet, merinding sih ya karena didengerin kayak gitu kan. Ya udahlah, langsung beres-beres lah. Singkat cerita udah selesai beres-beres, turun sampai pos 3, turun lagi sampai pos 2, ketemu pendaki di pos 2, pendaki lain lah. Waktu itu kita ngobrol sedikit, terus tiba-tiba ada orang yang bilang, mas hati-hati ya gitu. Dari pendaki itu pendaki asal Pekalongan. Nah, mas hati-hati ya gitu. Oh ya, harusnya kan saya yang bilang hati-hati, karena mereka yang mau naik, saya turun gitu kan. Nah, saya pun nggak berpikir apa-apa gitu. Nggak kepikiran apa-apa gitu. Dan nggak kepikiran kalau itu yang akan membuat saya itu jadi kenapa-napa gitu. Dia udahlah, udah bodo amat, pengen udah turun gitu. Karena udah capek, posisinya udah capek. Nah dari situ, dari pos 2 turun sampai pos 1, sampai dari pos 1 sampai BC itu udah rasanya itu udah berat banget, karirnya itu udah berat banget. Ya mungkin rasa capek ya saya pikir rasa capek, udah pikirannya gitu aja lah, nggak pikir yang negatif gitu. Mungkin kecapean aja lah, berat banget rasanya. Ya pakai carry 1 terus tas biasa gitu, bag gitu lah biasa, tapi rasanya itu berat banget. Dan waktu itu 60 liter itu kan masih belum yang gede-gede banget, sedang lah gitu, nggak yang 70 atau yang 80 gitu, masih yang 60 gitu. Rasanya ya biasalah gitu, harusnya itu orang naik aja aman gitu kan, turun ya harusnya kan aman, apalagi turun bisa lari gitu kan. Tapi waktu itu memang berat banget rasanya, mungkin karena kecapean juga, pikiran saya kayak gitu. Udah sampai turun sampai BC aman, udah registrasi, udah selesai semuanya. Terus nggak berselang lama itu saya turun itu udah sekitar jam 5 sore. Terus istirahat sebentar, makan lagi, mutusin buat pulang. Ya emang sih waktu itu saya nggak sholat sama sekali gitu. Maghrib pun ya bablas aja udah gitu, nggak ibadah sama sekali, udah bablas ya. Langsung pulang sampai rumah gitu.
Ya udah sampai rumah itu sekitaran jam 3-an. 3 pagi. 3 pagi. Udah sampai rumah 3 pagi, udah selesai rumah. Lepasin semuanya, udah langsung bruk aja di kamar, udah tidur gitu. Tapi nggak bisa tidur, sama masih bayang yang di atas gitu, yang suara perempuan lah, terus yang senter, yang suara kaki lah, terus ada yang berisik juga. Jadi kupingnya itu rasanya panas gitu, tapi cuma sebelah kanan gitu. Kalau kata orang mungkin ada yang ngomongin gitu. Oh ya nggak tahu ya yang ngomongin siapa ya. Tapi nggak berdenging gitu. Enggak sih. Jadi ya udahlah, nggak bisa tidur sampai pagi, dan sampai siang, sampai mau maghrib lagi itu nggak bisa tidur. Nah pas mau maghrib itu baru badannya itu rasanya tuh greges gitu, bahasanya panas gitu, demam gitu, demam secara tiba-tiba gitu. Ya mungkin di pikiran saya karena kecapean, belum tidur juga, itu kan masuk akal ya, karena belum tidur selama 1 harian gitu, capek juga posisinya, mungkin karena itu. Nah kenapa terjadi demam gitu kan, udah ya demam terus pusing, badannya nggak enak banget rasanya gitu. Nah karena waktu itu saya kan belum bongkar carrier-nya ya, jadi pas rasanya tuh demam capek banget, terus tak bongkar carrier-nya, ternyata ada batunya di dalam carrier. Mungkin itu yang buat berat ya. Dan selama saya mendaki itu kayaknya nggak pernah bawa batu turunnya, rasanya tuh nggak bawa batu. Waktu packing pun nggak ada batu sama sekali. Dan itu posisi batunya itu di bawah, dan kalau misalnya carrier pun dibruk kayak gitu kan ada suaranya. Nah harusnya kan batunya itu nggak ikut gitu kan. Kenapa kok bisa ada di carrier gitu kan? Ya itu udah kejanggalan yang menurut saya itu nggak mungkin banget, karena saya ngerasa sendiri tuh nggak bawa batu gitu. Itu batu besar-besar, ada 3 tuh. Batu biasa, dan batu biasa lah gitu, bukan batu putih atau batu hitam atau batu apa. Ini batu yang biasa gitu, yang misalnya kena hujan itu bisa bolong gitu. Nah itu batu kayaknya batu yang di pasar Dieng menurut saya pribadi itu, karena bentuknya, model-modelnya itu sama gitu kan. Tapi itu perspektif saya sendiri gitu kan. Nah terus setelah kejadian itu saya sakit tuh. Kan batunya udah tak biarin aja kan, ya masih di kamar gitu posisinya, tapi tak biarin aja. Terus udah nggak berserang lama sakit tuh saya. Ada sakit beberapa hari, ada sekitaran 2 harian lah. Demam itu tadi? Ya demam, badannya itu kayak dikremes-kremes gitu, jadi nggak enak banget badannya. Kayak mau ngapain itu nggak enak banget, udah lemes. Kayak ngangkat sekedar gelas yang gede aja itu, kalau minum teh itu kan pakai gelas besar ya, itu nggak kuat. Rasanya itu udah lemes banget. Kayak orang tipes. Iya, nah itu juga pikiran saya kayak gitu, karena nggak tidur gitu kan. Ya, kan kelelahan bisa jadi faktor tipes. Iya, dan itu faktor biologis, faktor dari kesehatan itu kan kayak gitu ya. Pikiran saya pun kayak gitu lah. Terus setelah nggak berselang lama, terus saya WA teman saya, ada yang bisa tahu kayak gitu. Nah terus WA orangnya ke rumah lah. Terus ke rumah ngecek, ternyata pada intinya itu batunya itu harus dikembaliin. Oh, ditaruh ke gunung lagi? Iya, harus dikembaliin dan harus saya sendiri. Nah, awal mulanya kejadian ini kan saya nggak tahu ya, kok bisa gitu kan. Saya nggak kerasa bawa batu ini, kenapa saya harus mengembalikan gitu kan. Nah, kata teman saya tuh itu orang salah satu yang bisikin saya gitu. Kan pas di pasar Dieng itu kan ada yang bisikin saya tuh. Nah, saya jual beli tuh, kayak orang jual beli itu kan. Saya ngelempar uang terus saya daun gitu kan. Nah, saya lupa juga tuh daunnya kemana gitu kan. Daunnya itu nggak ada. Mungkin kayaknya kalau nggak salah saya buang gitu kan. Ya udahlah gitu aja. Terus kata teman saya itu kan karena
perbincangan tadi ada yang bising saya gitu kan. Terus ya udahlah, mau nggak mau kan harus kembali ke sana kan. Nah terus saya bilang lah ke teman saya nggak bisa lah, posisi saya lagi sakit kayak gini kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya udahlah, mau nggak mau itu niatnya itu mau di larung gitu lah, di sungai. Niatnya sih di Sungai Serayu ya, kata temenku itu model di sana gitu. Terus nggak boleh tuh jadi siangnya itu niatnya mau dilarung. Nah terus kan belum dilarung tuh, jadinya kan mau sore berangkatnya. Nah terus pas sore ini terus ada ya kayak kiai gitu lah, terus datang karena kebetulan kan temen bapak gitu kan, kiai datang terus katanya nggak usah dilarung di sana gitu. Ini kan diceritain tuh awal mulanya tuh gimana kok bisa terjadi kayak gini gitu kan. Terus tak ceritain semuanya, akhirnya cuma diruqyah. Oh, maksudnya diruqyah? Iya, diruqyah, dan batunya itu dikubur. Jadi batunya cuma dikubur di sebelah rumah gitu, dan sekarang ya masih ada kuburannya karena tepat gitu. Dipatokin biar ya itu batu yang gitu. Jadi ya udahlah, setelah diruqyah semuanya ada ya, pas ruqyah pun ya ada kejadian-kejadian yang di luar nurul ya. Ya ada ngerasa ada ya apa ya namanya ya, kerasukan ya gitu. Mungkin bisa dibilang ya, kalau saya pribadi gitu ya, tadinya kan nggak terlalu percaya dengan hal yang kayak gitu, tapi dari situ jadinya percaya gitu. Katanya sih ya itu saya melanggar gitu karena metik apa ya namanya, metik daun yang tadi gitu kan, itu katanya nggak boleh gitu. Ini orang ini tuh salah, anak ini tuh salah karena udah metik daun gitu. Harusnya kan yang saya dengar rumornya itu kan kayak jual beli aja gitu kan, ngambil uang, ngelempar koin ngambil daun gitu kan. Ternyata itu salah, harusnya itu nggak boleh. Dan ternyata yang bisikin saya itu memang bukan dari situ gitu. Waktu itu bukan yang benar-benar dari pasar itu. Nah katanya itu penjaganya gitu kan. Jadi pas di meditasi itu bukan meditasi, mediasi. Di mediasi itu si yang masuk ke orang yang di mediasi ini itu bilang kalau di Batu Besar gitu. Penjaga yang di Batu Besar. Nah padahal pas ngelewatin Batu Besar itu saya cuma istirahat gitu. Jadi perjalanan dari pos 2 sampai pos 3 itu saya cuma istirahat, entah itu naik atau turun saya emang istirahat di situ gitu. Dan nggak kencing di situ pun, juga nggak ngelakuin apa-apa di situ. Jadi setelah itu semuanya selesai ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Jadi ceritanya udah selesai sampai di situ. Iya. Ya, terima kasih sudah berkenan membagikan pengalaman pendakiannya ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin aku tanyain mengenai pengalaman horor ini. Jadi yang pertama itu, apa ide yang terbayang di kepala itu memang langsung solo hiking, nggak misal berdua dulu, bertiga itu ngajak temen buat hiking? Niatnya itu rame-rame. Ada 7 orangan lebih lah waktu itu. Kan pertama itu mau open trip gitu kan. Pas buka open trip ternyata gak ada yang bisa gitu kan dari teman-teman gitu. Gak ada yang bisa karena ada yang kerja, terus ada yang gak bisa, ada yang hubungan keluarga dan segala macam kepentingannya mereka lah gitu. Karena waktu itu udah menentukan jadwal pas meeting time, terus ya udah nggak bisa ketemu. Iya, akhirnya tetap aslinya ya udah sendiri aja gitu. Nah, terus selama pendakian itu kan beberapa kali diganggu nih. Nah itu pas udah di bawah itu kan tadi sempat meditasi. Iya. Nah itu nggak diterangkan juga diganggunya kenapa sama orang yang ngebantuin? Diterangin semuanya. Terangkan semua Kak, dari awal gangguan dari yang center itu sampai yang suara langkah kaki yang jalan, terus sampai yang suara perempuan juga,
terus sama yang di Pasar Dieng juga itu Iya. yang kedengeran itu, ya tak ceritain semuanya sih. Berarti itu penyebabnya waktu udah pendakian atau sebelum pendakian pemicunya? Pas naik malah. Berarti sebelum ini belum memicu apa-apa. Iya. Setelah pendakian. Setelah pendakian. Berarti kurang lebih mungkin karena sendiri gitu ya. Iya. Mungkin karena sendiri. Terus Dan waktu itu 1 Kliwon. Nah kebetulan 1 Kliwon itu ya hari saya gitu. Hal dulu lahirnya 1 Kliwon. Iya. Mungkin ya. Nah, terus kan tadi ada yang cerita di mana pas di Pasar Dieng. Nah itu kan katanya nggak boleh metik daun. Itu dikasih solusi nggak? Gimana kalau misal menghadapi situasi yang sama, tapi itu bisikannya emang real dari Pasar Setan, itu ada solusinya? Kalau kata mereka ya, itu udah jalan aja gitu, nggak usah dihiraukan gitu. Udah jalan. Tapi tetap jatuhin uang. Tetap Harus jatuhin uang, tapi Iya. nggak ngambil apa-apa. nggak usah ngambil apa-apa. Udah jalan aja gitu. Dapat. Karena kalau kata mereka gitu, kalau metik daun itu nggak sopan gitu. Sama rusak alam Iya, intinya. gitu. Terus yang soal batu itu sampai sekarang udah nggak ada kayak gangguan itu. Udah nggak ada. Oh, berarti setelah dikubur itu langsung hilang. Iya. Dan Nggak. batunya itu ya masih utuh aja gitu. Ya nggak tahu sih sekarang gimana ya. Tapi itu bentuk batunya benar-benar kayak batu biasa ya. Batu biasa ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 3. Oh, 3. Ya, terima kasih sudah berkenan membagikan ceritanya Ya, di sama-sama. channel kami. Semoga di lain kesempatan dikasih waktu untuk bercerita lagi. Siap. Ini buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis, terus berkenan untuk membagikannya di channel kami, bisa langsung DM Instagram kami atau kirim email, nanti ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Keep shine behind you. See you next time. Bye.